Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita akan melanjutkan materi tentang 7 Quality Control Tools. Jadi ini adalah bagian dari mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Dari materi dosen-dosen sebelumnya dalam tim mata kuliah ini melanjutkan saja bagaimana sih tentang quality control. Kalau kita bicara tentang quality control memang selalu bicaranya dari awal, tahapan pertama proses, tahapan kedua, tahapan ketiga, sampai dengan bagaimana sih kita melakukan check and balance-nya, bagaimana sih tentang kualitas yang harus dipertahankan. Nah, definisi dari quality control adalah proses inspeksi yang secara keseluruhan untuk menjamin yang namanya stabilitas dan mencegah penyimpangan dengan cara kita melakukan evaluasi kinerja, membandingkan dengan sasarannya, serta kita mengambil tindakan jika terjadi penyimpangan. Jadi memang bagaimana sih kita melakukan inspeksi, ibarat seperti kita menjadi seorang polisi, menjamin semua proses itu berjalan dengan baik. Nah, di dalam quality control tools ini ada 7 yang harus coba dijabarkan sehingga nanti kalian semua bisa mengetahui apa sih itu stratifikasi, apakah itu lembar data, grafik, diagram Pareto, histogram, diagram Ichikawa, dan yang terakhir adalah diagram tebar. Ini nanti kalian bisa gunakan pada saat nanti kalian melakukan penelitian yang berbasis quality control Boleh saja kalian dari teknologi industri pertanian menggunakan tools ini untuk melakukan penelitian yang sifatnya manajemen. Jadi jangan khawatir penelitian di bidang manajemen itu banyak yang bisa digunakan tools-toolsnya. Salah satunya adalah untuk tools nah, yang pertama adalah stratifikasi. Di sini pengertian dari stratifikasi adalah mengelompokkan, menggolongkan, dan atau menstratifikasikan data berdasarkan faktor tertentu untuk analisis yang lebih rinci lagi. Misalnya begini, ini yang umum saja mengelompokkan data berdasarkan yang pertama, siapa ini bisa departemen, bisa perusahaan, bisa individu, bisa sebagai pelanggan, silakan saja. Yang kedua, berdasarkan apa? Bisa jenis komplain, bisa kategori cacat, bisa menjadi alasan kenapa harus menelpon. Jadi apa? Yang ketiga adalah kapan? Ini bicara waktu, hari ini, jam ini, besok, triwulan, bulanan, semesteran, silakan. Dan contoh yang keempat, mengelompokkan berdasarkan di mana. Di kota Bandar Lampung, di Raja Basah, dan sebagainya. Tinggal kita atur saja nanti Jadi stratifikasi ini biasanya dibagi di dalam 4 kategori. Siapa, apa, kapan, dan di mana. Ini contohnya stratifikasi analisis data contohnya. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini ada yang unik dari gambar ini. Ternyata tanpa stratifikasi hasilnya ini hanya 100 unit ditolak. Dengan stratifikasi lihat sekali yang ditolaknya 5 unit.
untuk yang C. Jadi dengan kita menggunakan stratifikasi ini ketahuan ya, apa yang ada di A, apa yang ada di B, dan apa yang ada di C. Kalau tidak menggunakan stratifikasi, ini global saja, 100 unit ditolak produk bannya. Ini contohnya ban. Ya. Jadi ternyata bannya ini reject 100. Nah, tetapi kalau kita stratifikasi dibagi menjadi A, B, C, ketahuan. Ya. Misalnya yang A ini cat bagian dalam, sehingga ditolak hanya 15. Ya. Yang bagian C ternyata ini ada lubang kecil. Nah, ini yang harus kita lakukan di reject-nya seperti itu. Jadi terbagi secara detail datanya, tidak secara umum. Nah, ini juga begitu ya. Ini contohnya juga begitu. Ya. Jadi kita membagi suatu data itu secara spesifik. Ya. Misalnya, kalau di dalam suatu industri kita ingin melakukan suatu survei, contohnya ya. Contohnya di industri Coca-Cola saja, yang mudah saja. Jadi produk Coca-Cola itu bukan Coca-Cola ya, produk Coca-Cola Company itu ada Sprite, ada Fanta, ya, kemudian ada Coca-Cola itu sendiri, ya, kemudian berbagai macam variasi. Nah, kita sebagai quality control ya ingin melihat ya, dari semua proses produksi itu yang reject apa saja, ya, apakah hanya Sprite kah, ataukah hanya Coca-Cola kah, atau dibagi berapa Sprite, berapa Coca-Cola, berapa Fanta, gitu ya, sehingga ketahuan gitu. Kalau kita bicara di dalam persediaan, oh ternyata produk Coca-Cola kita banyak rejectnya ini di dalam proses produksinya, ada apakah, gitu kan. Nah itu ketahuan, kita bisa menelusuri sampai ke belakang. Ini juga begitu, ya. Kalau kita lihat penyakit sapi, itu juga begitu, ya. Kita lihat contohnya. Oh, nggak bunyi ya, harusnya bunyi ini ya. Apa? Jadi kelihatan ya, kalau sapi itu datang, misalnya kita punya peternakan penggemukan sapi, ya, yang datang itu 1000 sapi, ya. Itu harus kita kategorikan. Ya. Kita mau melakukan penggemukan sapi, ya, yang datang sapinya 1000 ekor dari pelabuhan Bakauheni sampai ke tempat kita. Ya. Nah kita harus seleksi, ya, mana nih sapi-sapi yang dalam kondisi tidak sehat, ya. Mana sapi-sapi yang dalam kondisi sakit. Ya. Nah itu yang harus kita lakukan pemisahan di awal barang atau sapi itu datang, sehingga kita sudah mulai pilah. Ini yang sederhana saja berpikir. Nah, kemudian yang kedua ya, stratifikasi. Ya. Manfaatnya ini untuk apa sih sebenarnya stratifikasi ini? Ya. Jadi ini bermanfaat untuk mengumpulkan informasi mengenai pola atau penyebab masalah. Nah, jadi ketahuan nanti ya, yang saya katakan tadi, apakah itu sapi ataukah industri minuman tadi, ya, ketahuan nih masalahnya nih ada di mana, ya. Apakah di kalengnya ataukah di botolnya, ya, yang kualitasnya kurang baik, ya, itu akan menjadi suatu temuan ya, ke depannya. Nah, ini juga begitu ya, ada contoh status perusahaan televisi, ya, juga begitu ya. Ini contohnya ya, sebuah perusahaan TV ya mempunyai 4 pabrik, ya, pabrik A, pabrik C, pabrik A, B, C ya. Nah, dilihat gitu ya. Nah, setiap pabrik ini ya, memiliki 4 line produksi, ya, sama dengan yang saya ceritakan tadi. Ya. Nah, ini perlu didiskusikan, dicari ini ya. Suatu ketika di bulan November ya, ada 2.400 customer komplain terhadap TV-nya. Ya. Jadi TV ini ternyata ada bintik-bintik kecil. Terpaksa semua TV ya
dengan berbagai inci itu ditarik dari pasaran, ditarik. Ternyata TV dengan ukuran misalnya 20 inch-nya ditarik semua karena ada bintik-bintik titik kebocoran di pada monitornya. Nah, itu juga kita harus tahu kode produksinya yang berapa, ya. Kemudian kapan dia produksinya, ya. Jam berapa terjadinya reject itu bisa kita klasifikasikan, ya. Karena kita sudah membuat dari awal, ya. Kita ikut dalam menyusun produk yang dihasilkan, sehingga kalau ada komplain seperti ini gampang sekali. Beberapa perusahaan besar, ya, baru-baru ini terakhir itu adalah mobil Honda, perusahaan besar mobil Honda, ya, menarik, ya, mobil tertentu sekian ribu karena terjadi cacat pada bagian sistem rem. Nah, itu sudah ketahuan. Seluruh mobil dari 1000 misalnya itu dibagi seluruh dunia, itu bisa ditarik semua 1000 unit itu, ya. Kemudian diganti secara permanen komponen yang menyebabkan gagalnya sistem pengereman tersebut. Nah, kemudian juga ada kasus perkebunan teh, sama juga, ya. Tahun 98 ini contohnya, ya. Jadi grup Mustika Ratu, ya, bagian perkebunan teh, ya. Nah, ini ada masalah serius, ya. Jadi produksi tehnya itu menurun drastis, ya, pada posisi 20% dari 80% target. Nah, bayangkan, ya, masalah ini terus berlanjut, ya, otomatis akan terjadi PHK karyawan besar sekali, ya. 4.200 orang karyawan yang akan terkena PHK. Nah, ini harus kita cek dulu, kenapa ini terjadi produksi yang rendah, ya. Oh, ternyata ini ada serangan hama penyakit pada tanaman teh, ya. Sehingga banyak tanaman teh daunnya itu mengering. Nah, karena ini industri yang besar, ya, maka dilakukan penelitian, ya. Kemudian dilakukan pengendalian hama. Kemudian ditanya, kenapa ini kok bisa terjadi hama yang besar sekali, ya, bisa sampai 20%. Oh, ternyata pemakaian salah satu produk pupuk yang tidak direkomendasikan misalnya. Nah, ini datanya dicari, pupuk jenis apa nih yang dipakai. Ternyata pupuknya palsu misalnya, ya. Oh, ini nggak boleh lagi ini, jangan lagi digunakan pupuk ini. Itu kita cari itu datanya, ya. Nah, biasanya kita mulai pun di dalam suatu tahapan stratifikasi tadi. Kemudian yang kedua, lembar data atau cek. Ini juga begitu, ya. Jadi di dalam cek atau lembar data, ya, ini dirancang kita untuk mengumpulkan data. Jadi manfaat di dalam kita mengumpulkan ini, ya, biasanya pertama membantu dan mempermudah proses pengumpulan data. Kemudian yang kedua adalah menstandarisasi cara pengumpulan datanya. Yang ketiga, mencatat suatu kejadian. Dan yang terakhir adalah mengetahui adanya permasalahan. Jadi lembar data ini sangat membantu kita di dalam melakukan pengumpulan data, dibentuk di dalam bentuk lembar-lembar data. Sekali. Nah, jadi di lembar data ini, contohnya, ya, kita bikin, ya, contohnya tingkat kompetensi karyawan bagian maintenance per 1 Juni. Nah, ini kita catat targetnya berapa bintang. Ternyata contohnya Bowo, dia memiliki target 4 bintang. Tetapi secara aktual, ya, dia hanya mencapai 2 bintang, jadi minus 2. Ya. Kemudian pekerjaan B-nya minus 1. Nah, kalau di total, ya, ini target pekerjaan ini banyak sekali minusnya, ya. Nah, ini pekerjaan ini perlu diberikan peringatan. Sehingga contohnya yang paling tinggi adalah Didi, ya.
Nah, di D ini ya ternyata nilainya itu besar sekali, -3 dan -2. Nah, ini dibilang tingkat kompetensi karyawan, ternyata dia tidak kompeten. Sehingga perlu dilakukan yang namanya peningkatan kapasitas SDM-nya itu. Dilatih lagi. Ya. Jangan serta-merta langsung dipecat, tetapi dilakukan peningkatan kapasitas SDM. Kemudian di dalam kita melakukan perencanaan ya, atau untuk pengambilan datanya. Nah, ini juga begitu ya. Kita melakukan seleksi ya, bagaimana kita melakukan pengembangannya, identifikasi datanya, kemudian implementasinya ya seperti apa ya. Jadi rencana-rencana ini kita buat ya sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian ini planning for collection. Nah, jadi direncanakan dalam kita mengambil data ini perlu perencanaan. Apa saja yang harus kita rencanakan ya? Ini nanti dibaca saja. Kemudian sama ya step-stepnya ini juga kita lakukan ya dalam rangka kita melakukan seleksi di dalam suatu pengukuran data. Ini kita jawab ya, masing-masing ini harus sesuai dengan arahannya. Sama ini juga begitu ya, nanti dibaca saja. Nah, kemudian muncullah yang namanya planning for data collection ya, seperti ini. Ya. Jadi ada pertanyaan questionnaire apa saja ya tentang proses ya. Kemudian stratifikasinya seperti apa, matriknya seperti apa. Ya, kita buat berbagai macam asesmennya ini. Ini yang biasa disebut dengan pohon industri, pohon asesmen. Ini yang perlu kalian ketahui. Kemudian selanjutnya adalah develop operational definition. Ini juga begitu ya. Ini bagaimana sih kita melakukan pengembangan ya, mengembangkan suatu operasional. Apa yang harus kita coba, apa yang harus kita ukur ya. Definisi dari basic dasarnya itu apa kita di dalam suatu pengukuran. Kemudian planning for collection ya, ini ranahnya bukan di kita ya, tetapi kalian cukup mengetahui saja ya, ternyata banyak sekali yang harus kita siapkan di dalam kita melakukan sampling, pengambilan datanya. Kemudian ini implementasi dan bagaimana kita data ini kita lakukan proses. Kemudian yang ketiga ini adalah dalam bentuk grafik. Nah, bentuk grafik ya biasanya digunakan grafik balok. Grafik dalam bentuk balok yang menunjukkan perbandingan kuantitas atau jumlah dari 2 atau lebih faktor atau item dalam periode tertentu. Nah, di sini juga begitu. Manfaatnya kita bisa membandingkan 2 atau lebih faktor pada periode tertentu. Nah, ini kelebihannya adalah diagram balok itu adalah ini kita lihat kan gampang kita membacanya ya. Ternyata problem terbesar ya pada pinhole 39 titik tuh, luar biasa. Tapi kalau di dalam data tulisan ini nggak kelihatan yang mana shipping, yang mana phrasing, shading, size ya. Nah, kalau di dalam diagram balok langsung kelihatan ya. Yang terbesar mana, yang terkecil mana ya, itu terlihat di sini. Kemudian ada grafik garis ya. Jadi grafik garis adalah grafik dalam bentuk garis yang menunjukkan pergerakan hasil pengukuran suatu parameter dalam periode tertentu. Tidak begitu. Contohnya parameter suhu, kelembaban, udara, ya, kemudian pH, ya, macam-macam. Ya. Kalau di kita nanti misalnya kita ingin mengukur COD, BOD, itu boleh. Ya. Kita tampilkan dalam bentuk grafik garis. Manfaat dari grafik garis ini, ya, kita biasanya melihat kecenderungan perubahan. Ya. Apakah terjadi peningkatan ataukah terjadi penurunan. Gampang sekali kita melihat kecenderungan di dalam grafik
garis ini. Seperti ini ya. Nanti kalian pasti akan menggunakan grafik garis ini ya, jika kalian melakukan penelitian-penelitian yang sifatnya perlu perubahan. Kemudian ada grafik lingkar, chart, ya, juga begitu ya. Suatu grafik lingkaran yang menggambarkan proporsi dua atau lebih data kategori dengan pengukuran yang sama pada periode waktu tertentu. Ini juga begitu ya. Jadi grafiknya dalam bentuk bulatan, lingkaran. Ya. Nah ini akan menunjukkan persentasenya. Jadi dengan adanya perbedaan warna, boleh saja hanya perbedaan warna atau langsung ditulis ya persentasenya itu ya, seperti yang ada di dalam gambar. Kemudian ada control chart. Ini adalah suatu grafik garis yang mencantumkan garis-garis kontrol ya, sebagai dasar pengendalian proses untuk menunjukkan bahwa proses itu dalam keadaan terkontrol atau tidak. Ini diagram control chart-nya ya. Rata-rata chart seperti apa ya, sudah ketahuan di sini ya, datanya seperti apa, terkontrol. Nah, apa sih manfaatnya control chart ini ya? Biasanya ini digunakan untuk memonitor variasi hasil pengukuran parameter proses. Apakah prosesnya normal ataukah menunjukkan tren. Nah, jadi diagram control chart ini pernah nggak kalian melihat ya, ada BMKG, FKG yang mengukur getaran dari gunung berapi, itu kelihatan ya, seismograf, itu kelihatan dalam bentuk garis. Jadi kalau tiba-tiba terjadi bencana erupsi atau gunung berapi meletus, itu langsung dia ya luar biasa, langsung kelihatan ya itu di batas di luar dari kontrol ya. Jadi sudah melebihi batas ambang yang biasanya normal-normal saja. Nah, kalau sudah seperti itu harus segera diingatkan kepada warga di sekitar gunung api itu ya, untuk segera melakukan evakuasi terhadap penduduk. Ini contohnya ya. Ini di dalam suatu sistem. Contohnya. Jadi kelihatan grafiknya. Tiba-tiba ada yang mencelat. Nah, itu ada apa? Kita harus tahu. Kemudian proses in control. Juga itu ya. Jadi proses in control ini adalah titik-titik terdistribusi secara random di sekitar control line. Jadi titik-titik ini terkontrol. Tidak boleh melebihi dari batas yang ditentukan. Nah, kemudian ini ada formulanya. Nanti kita praktekkan pada saat kita responsi. Kita akan coba hitung ya, apa saja yang bisa dihitung di dalam formula untuk variable control chart ini. Ini nanti kita pelajari lah, biar lebih detail. Nah, ini tabel konstanta juga kalian harus tahu ya. Nanti kita juga dalam responsi ini akan disampaikan oleh tim pengajar di mata kuliah. Nah, kemudian ini ada control chart perbandingan before after. Nah, itu begitu juga ya. Lihat, oh ini ada yang mencelat datanya, ada yang di bawah, itu juga akan ketahuan. Ini contoh-contoh. Kemudian yang keempat adalah diagram Pareto. Diagram Pareto ini ya adalah sebuah grafik balok ya, berbentuk vertikal ya, yang mengurutkan hasil pengukuran dari yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi diagram Pareto ini adalah salah satu bentuk bar chart di mana setiap balok itu dapat mencerminkan suatu hasil perhitungan. Ya. Jadi suatu fungsi rumus boleh, ya, jumlah boleh, penjumlahan dari suatu tabel boleh saja. Dan pada umumnya ya, ini untuk menunjukkan masalah yang disusun dari prioritas tertinggi sampai dengan
yang terendah ya di dalam kita menangani suatu permasalahan. Ini manfaatnya ya. Ini contoh diagram Pareto sebelah kanan yang sebelah kanan. Jadi ada diagram batangnya, tetapi ada diagram garisnya, sehingga gampang sekali kita melihat perubahannya. Pareto. Ya. Juga itu. Ini saya sampaikan contoh-contohnya saja, bagaimana kita menampilkan dalam bentuk diagram Pareto. Kemudian yang kelima adalah histogram. Histogram. Ya, jadi ini grafik balok yang menggambarkan penyebaran data sebagai hasil dari satu macam pengukuran atau suatu kejadian atau proses. Nah, biasanya seperti ini histogram itu. Biasanya ada maksimal, ada minimal, macam-macam histogram. Nah, kemudian ada latihan soal ya, silakan kalian cobakan ya. Buatlah histogram dengan menggunakan klicap terhadap tinggi dan berat. Nah, interpretasikan hasilnya. Ini silakan kalian coba ya, nanti kita praktikkan pada responsi yang akan datang ya. Jadi ini dibuat dulu ya. Kalian silakan studi kasus ya. Apa saja terhadap tinggi berat ya. Nanti kita interpretasikan hasilnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dari yang sudah saya sampaikan sampai dengan histogram. Kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.